Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi tentang remote administration. Materi remote administration di sini merupakan salah satu materi yang nantinya bisa kita lakukan contohnya dengan mengeremote server dari jarak jauh. Apalagi seperti sekarang di masa pandemi ini bagian IT contohnya atau karyawan yang ada di perusahaan diwajibkan untuk work from home atau contohnya dibagi antara work from home dan work from office contohnya. Jadi kalau sudah bekerja contohnya di rumah, apakah bisa contohnya bagian IT atau orang IT atau network administrator nanti bisa masuk ke server mereka contohnya. Tentunya mereka bisa salah satunya nanti dengan mengimplementasikan yang namanya remote dari jarak jauh. Oke, sekali lagi untuk pembahasan materi ini yang kita butuhkan adalah sistem operasi yang digunakan untuk server. Dalam hal ini saya menggunakan sistem operasi Linux yang ini. Selanjutnya sistem operasi yang digunakan untuk klien, yaitu sistem operasi Windows yang saya gunakan. Oke, sebelumnya harus kita setting terlebih dahulu, terutama untuk networknya, seperti yang sudah saya bahas di materi sebelumnya. Attach to-nya diganti internal network, name-nya innet. Selanjutnya untuk kliennya pun sama. Kliennya pun sama, networknya kita jadikan internal network, name-nya innet seperti ini, premise mode-nya diganti all. Baru selanjutnya kita jalankan. Oke, ada beberapa pembahasan materi yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Mulai dari contohnya saya akan bahas terlebih dahulu tentang konsep dari SSH atau Secure Shell. Selanjutnya cara kerja yang ada di SSH itu seperti apa. Selanjutnya kelebihan dan kelemahan dari SSH ini yang nantinya akan saya bahas. Berikutnya ada konfigurasi dari SSH. Konfigurasi SSH di sistem operasi Linux itu seperti apa. Dan terakhir nanti kita cek hasil dari SSH, konfigurasi SSH dari sisi klien. Ini kurang lebih pembahasan yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Saya mulai dari konsep SSH. SSH atau yang biasa disebut dengan Secure Shell. SSH server merupakan suatu protokol atau jalur masuk aman dengan menggunakan file yang dikirim dari jaringan Unix system. Semua alur jalannya jaringan nanti dirahasiakan, hanya dapat membaca satu jaringan dan juga tidak dapat menangkap password. Ini keunggulan kalau kita menggunakan SSH. Sistem ini disebut sebagai kemajuan teknologi yang besar ketimbang Telnet dan FTP protokol. Sebenarnya untuk mengakses ke server kita bisa menggunakan cara yang lainnya selain dari SSH. Contohnya kita bisa menggunakan Telnet atau bisa menggunakan FTP contohnya. SSH merupakan jaringan koneksi yang aman. Jika menggunakan jaringan ini, maka akan memiliki pilihan untuk melakukan autentifikasi dari pengguna remote sebelum terkoneksi ke jaringan. Jadi sebelum masuk ke jaringan nanti ada yang namanya autentifikasi. Kalian harus login menggunakan contohnya username dan password. Baru nanti kalian bisa masuk ke dalam. Oke, cara kerja dari SSH kurang lebih seperti ini nih. Ada istilah klien dan server gampangnya. Cara kerja SSH adalah memakai mode client server, di mana SSH klien ini akan melakukan koneksi ke SSH server. Dalam proses koneksi ke SSH server, SSH klien akan menggunakan kunci kriptografi. Fungsinya adalah melakukan verifikasi dan identifikasi SSH server yang nantinya akan dituju. Jadi ada verifikasi dan identifikasi dari SSH server yang nantinya akan dituju. Oke, contoh untuk SSH klien yang kita butuhkan adalah di samping kita harus melakukan konfigurasi di SSH server, kita juga harus membutuhkan yang namanya SSH klien. Kalau contohnya kita menggunakan macOS, di dalamnya sebenarnya sudah ada yang namanya terminal. Sudah ada aplikasi namanya terminal yang nantinya kita bisa gunakan untuk remote dari jarak jauh, contohnya menggunakan SSH itu sendiri. Kalau di sistem operasi Windows, kita harus install aplikasi namanya PuTTY. Kita install aplikasi namanya PuTTY, selanjutnya nanti kita login menggunakan contohnya kita koneksikan menggunakan IP address atau bisa menggunakan hostname-nya. Selanjutnya untuk connection type-nya kita pilih yang SSH. Baru selanjutnya kita klik open. Kurang lebih seperti itu untuk caranya. Manfaat dari SSH. Yang pertama, manipulasi data.
Peretas dapat merubah data pada perantara di sepanjang rute jaringan. Proses ini kerap dilakukan pada router yang menjadi jalan data masuk dari gateway setelah melalui pos pemeriksaan dari jalur tersebut. Yang kedua, DNS spoofing. Fitur ini memungkinkan pengguna terhindar dari aksi peretasan atau hacking. Peretasan ini biasanya dilakukan dengan cara memasukkan data ke dalam sistem domain. Dalam sistem ini memperlihatkan name server cache database. Yang ketiga, ada yang namanya IP spoofing. Ini yang biasa dilakukan untuk ngerempet. Merupakan tindakan penyembunyian IP address menggunakan paket IP palsu. Tujuannya tidak lain adalah meniru koneksi lain yang ditemukan di sana. Ini manfaat kalau kita menggunakan secure shell atau menggunakan SSH. Oke, kelemahan dari SSH sendiri pun punya kelemahan. Apa yang dilihat dari celah itu sendiri adalah dalam konfigurasi yang ada di dalamnya. Tentunya pengguna harus dapat melakukan semuanya dengan aplikasi yang tepat tentunya. Yang kedua, kelemahan dari SSH akan melihat bahwa masih banyak cara bagi peretas untuk memiliki kemampuan kuat untuk menyusup dan manipulasi. Jadi secanggih apapun teknologi, contohnya tetap aja nanti ada usaha-usaha atau cara-cara bagi peretas untuk masuk lagi ke sistem tersebut contohnya. Selanjutnya yang ketiga, harus memahami bahwa SSH itu sendiri adalah fitur yang membutuhkan pembaruan, pemindaian, dan pengaturan secara teratur. Ini yang harus dipahami oleh sistem administrator atau network administrator. Di samping SSH punya kelebihan, SSH pun punya yang namanya kelemahan. Oke, bagaimana caranya melakukan konfigurasi SSH di sistem operasi Linux? Oke, yang pertama kita harus install service untuk SSH. Kita install menggunakan perintah apt-get install SSH. Selanjutnya nanti kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Dia akan minta di satu, biasanya akan minta di satu. Selanjutnya proses instalasi dari service SSH selesai. Baru selanjutnya kita edit file sshd_config. Ini contohnya yang bisa kita lakukan. Selanjutnya hilangkan tanda pagar. Awalnya seperti di bawah ini, kita cari kata banner spasi /etc/issue.net. Ini yang harus kita cari. Yang harus kita lakukan adalah menghilangkan tanda pagarnya. Selanjutnya kita rubah seperti yang ada di bawah ini. Jadi yang harus kita lakukan adalah menghilangkan tanda pagarnya. Selanjutnya setelah selesai kita masuk ke file etc/issue.net. Contoh dirubah contohnya seperti ini. Biasanya awalnya Debian 7.5 kalau nggak salah, kurang lebih seperti itu. Kita rubah contohnya seperti ini. Oke, baru selanjutnya kita cek dari sisi klien. Kita cek dari sisi klien, tentunya kita harus setting IP address-nya. Kita harus setting IP address-nya contohnya seperti ini. Selanjutnya kita cek SSH dari klien dengan menggunakan aplikasi putih. Tentunya kita harus install aplikasi putih terlebih dahulu gitu di kliennya. Baru kita masukkan host name atau IP address-nya. Connection type-nya kita pilih yang SSH. Selanjutnya close Windows and exit kita pilih yang only on clean exit. Selanjutnya nanti akan muncul kurang lebih seperti ini. Login dengan super user contohnya. Oke, nanti kalau memang login dengan super usernya berhasil, nanti akan tampil seperti ini. Oke, langsung saja saya akan mempraktekkan seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Yang harus kita siapkan adalah kita harus menyiapkan server dan klien. Servernya saya menggunakan Debian 7.5, contohnya Linux Debian 7.5, sedangkan kliennya saya menggunakan Windows 7. Kita jalankan dua-duanya. Yang sebelumnya sudah kita setting terutama di networknya. Network yang kita sudah setting menjadi internal network, baik klien dan servernya. Kita sekarang lakukan konfigurasi dari sisi server. Kita login ke super user. Login ke super user, passwordnya 123. Selanjutnya jangan lupa kita lakukan konfigurasi interface. Nano spasi /etc/network/interface. Sebelumnya sudah saya konfigurasi. Nah, awalnya kan allow hotplug ganti auto ETH0. Kurang lebih seperti ini. Ini untuk IP address yang ada di servernya. Kita coba tes koneksinya ping 192.168.10.1. Di pertemuan sebelumnya sudah saya bahas tentang konfigurasi IP address. Sudah bisa. Selanjutnya kita install service untuk SSH. Kita clear terlebih dahulu. Kita install services untuk SSH, apt-get menggunakan perintah apt-get install SSH. Enter. Selanjutnya do you want to continue? Kita ketik huruf Y, contohnya enter.
Selanjutnya dia akan minta yang Debian disk 1. Kita klik device, optical drive, kita masukkan disk 1. Selanjutnya kita enter. Kalau memang minta ISO dari Debian disk 1-nya. Selanjutnya ini untuk instalasi dari service untuk SSH. Oke, selanjutnya kalau sudah masuk, sudah selesai install dari SSH-nya, ada file yang perlu kita edit yaitu sshd_config. Oke, kurang lebih kalau sudah seperti ini, kita clear lagi biar kita fokus. Kita masuk ke file namanya sshd_config. Nano spasi /etc/sshd/ssh, selanjutnya sshd_config, kurang lebih seperti ini. Jadi kita nggak usah ketik semuanya seperti yang sebelumnya sudah saya bahas. Kita ketik perintah nano spasi /etc, ketik etc-nya 2 huruf aja di tab untuk menghindarin kesalahan. ss tab h, contohnya seperti ini. Selanjutnya sshd di tab, nanti akan muncul seperti ini kalau filenya sudah ada. Kita cari contohnya, kita cari kalimat banner contohnya. Boleh kita cari satu-satu seperti ini, contohnya kita cari satu-satu. Atau kalau pengen cara cepat, kita menggunakan Ctrl+W. Ctrl+W, selanjutnya kita cari kata banner. Kurang lebih seperti ini, ketik kata banner, selanjutnya kita enter. Nah, nanti akan muncul nih, ini kan kalimat yang kita cari, banner spasi underscore banner spasi /etc/isu.net. Ini yang akan saya edit nih. Kata banner ini kita hilangkan tanda pagernya. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita simpan. Ctrl X, tekan Y, enter. Sekali lagi, kita cari contohnya sshd, kita masuk ke file sshd_config. Selanjutnya kalau pengen cara cepat, kita cari dengan menggunakan Ctrl+W, kita ketik kalimatnya, contohnya satu aja, banner, contohnya seperti ini. Selanjutnya kita enter. Ini langsung otomatis akan masuk ke sini. Awalnya ada tanda pagernya, selanjutnya kita hilangkan. Oke, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada satu file lagi yang perlu kita edit, contohnya ada file issue.net. Nano spasi /etc/issue.net. Nah ini nih. Awalnya kan Debian GUI Linux 7 contohnya seperti ini. Contoh saya akan jadikan seperti ini. Contohnya kita edit seperti ini, selamat datang. Selanjutnya contohnya silakan hubungi bagian IT PT bla 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 di nomor contohnya bla 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 bla, contohnya seperti ini. 08 berapa contohnya, 08 berapa contohnya, bla 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 bla, contohnya seperti itu. Oke, ini yang bisa kita lakukan. Selanjutnya kita simpan, Ctrl X, tekan Y, enter. Selanjutnya tinggal kita kalau sudah konfigurasinya, selanjutnya kita setting IP address dari sisi kliennya. Kita setting IP address dari sisi kliennya. Kita buka kliennya. Kliennya kita buka yang seperti ini. Nah, ini untuk kliennya, sistem operasi Windows-nya. Kita klik Open Network and Sharing Center. Selanjutnya pilih Local Area Connection, pilih Properties. Selanjutnya pilih TCP/IP versi 4. Nah, ini yang sebelumnya sudah kita setting IP address-nya. IP address kliennya 192.168.10.2. Gateway-nya kita menggunakan IP server. Baru selanjutnya kita klik OK. Klik OK, kita close. Kita tes koneksinya, contohnya di sini. CMD, selanjutnya ping ke diri sendiri, atau langsung ke server. IP config contohnya. IP config, IP komputernya 192.168.10.2 ya. Kita tes koneksi ke diri sendiri. 192.168.10.2. Selanjutnya kita tes koneksi ke server. Ping 192.168.10.2. Titik 1. Oke, berarti ke server sudah bisa. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah install aplikasi putih. Kalau contohnya kita belum punya aplikasi putihnya, berarti kita harus ngedownload terlebih dahulu. Kita ngedownload terlebih dahulu, contohnya, oke, kita download, contohnya kita bisa ngedownload di, contohnya kita bisa ngedownload di sini nih, di browser contohnya.
Nah, seperti ini nih. Kita download aplikasi putihnya. Selanjutnya kita klik untuk aplikasi putihnya. Nah, ini untuk putihnya. Putih, you can download putih here. Selanjutnya tinggal kita download. Kita apakah menggunakan yang 64 bit atau yang 32 bit. Nanti tinggal kita download. Ini contohnya yang sudah saya download. Tadi saya sudah coba ngedownload. Nah, contohnya di dalam folder downloadnya. Di dalam folder download ini yang nantinya akan hasil dari instalasi, hasil dari ngedownloadnya. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya mindahin file ini, putih ini ke dalam Windows yang ada di virtual. Kan nggak bisa kita copy, langsung kita pindahin, nggak bisa. Jadi yang harus kita lakukan, bagaimana caranya aplikasi putih tadi yang ada di komputer asli kita, agar nanti masuk ke, contohnya, agar nanti masuk ke sini contohnya. Ini contohnya yang tadi sudah saya coba, agar nanti masuk ke Windows yang ada di virtual ini. Caranya kita harus sharing folder. Caranya klik device, share folder. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita klik tanda plus. Kita arahkan folder path-nya ke other. Terus kita cari lokasi yang ada di komputer kita. Tadi kan ada di download ya. Nah ini nih, download. Di dalam download di sini ada beberapa folder beberapa file yang kita butuhkan. Select folder, selanjutnya kita pilih automan make permanent. Selanjutnya diklik OK. Selanjutnya diklik OK. Selanjutnya langkah selanjutnya kita klik device install guest additional CD image. Nanti akan muncul contohnya di drive D. Nah yang ini di drive D akan muncul yang ini nih. Nah kita install. Lakukan instalasi seperti ini nih. Nanti akan muncul lakukan instalasi nanti sampai selesai. Nah, contohnya ini kita install sampai selesai contohnya. Nah, ini muncul next contohnya. Selanjutnya dia akan minta restart contohnya seperti ini nih. Setelah selesai nanti dia akan minta restart. Ini contoh untuk instalasinya. Oke, karena saya sudah melakukan instalasi, contohnya nanti kalau sudah di restart, sudah ngerestart, kita buka Windows Explorer di komputer kita yang ada di virtual, atau contohnya kita buka Windows Explorer, open Windows Explorer. Catatannya kalau sudah ngerestart ya, yang ininya contohnya Oracle Virtual Guest Additional-nya sudah ngerestart. Selanjutnya nanti tinggal kita klik komputer. Otomatis nanti apa namanya yang ada di komputer kita ada path yang tadi sudah kita share. Contohnya ini nih. Nah ini sudah ada contohnya, ada aplikasi yang tadi sudah saya download ada. Nah ini putih di sini tinggal kita copy, kita masukkan ke My Document, contohnya kita paste di sini. Baru kalau sudah di copy kita install deh. Kita install, kalau sudah kita install baru contohnya kita jalankan. Ini kebetulan sudah saya install. Oke, baru kita jalankan seperti ini. Ini ada aplikasi putih. Selanjutnya hostname-nya atau IP address-nya kita masukkan. 192.168.10.1. Connection type-nya kita pilih yang SSH. Selanjutnya berikutnya untuk portnya defaultnya 22 ya. Selanjutnya untuk yang close Windows on exit kita pilih defaultnya seperti ini. Selanjutnya kita klik open. Oke, nanti akan muncul warning seperti ini, security breach dan seterusnya, kita pilih yang accept. Nah, dia akan minta login as. Login as di sini kalau sebelumnya kita pengen nge-remote dari jarak jauh, anggaplah kita contohnya WFH, work from home contohnya. Baru selanjutnya kita bisa login menggunakan super user atau user yang memang sudah ada di server tersebut. Contoh saya menggunakan super user. Passwordnya 123. Oke, kurang lebih seperti ini. Berarti saya bisa melakukan konfigurasi di sini contohnya. Nano spasi /etc/network/interface. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi ini fungsi dari Secure Shell atau SSH. Nanti kita bisa menggunakan aplikasi putih yang fungsinya adalah untuk remote dari jarak jauh. Remote dari jarak jauh server yang kita miliki. Apalagi di masa pandemi seperti ini contohnya. Ini contohnya kalau saya ngetes IP address-nya contohnya. Ini jalan, kalau pengen berhentikan Ctrl C dan seterusnya.
Oke, ini contoh simpel yang bisa kita gunakan untuk melakukan konfigurasi dengan menggunakan SSH itu sendiri. Oke, sangat mudah sekali. Intinya yang harus kita persiapkan adalah sistem operasi yang nantinya akan digunakan untuk klien dan sistem operasi yang akan digunakan untuk server. Ini contohnya sistem operasi yang akan saya gunakan untuk server, saya menggunakan sistem operasi Linux. Selanjutnya untuk kliennya, saya menggunakan sistem operasi Windows. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.